Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Intan Sofi dengan nomor induk mahasiswa 2121241 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Oke, baik. Kita memasuki sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian materi. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam perspektif teoretik, pendidikan seringkali diartikan dan dimaknai secara beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing dari teori yang dipandangnya. Untuk mengetahui dari definisi pendidikan dan perspektif kebijakan, negara Indonesia ini telah memiliki rumusan yang formal dan operasional, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, yaitu yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi itu, ditemukan 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu usaha sadar dan terencana. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dari dirinya. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari ketiga ini, bahwa kita sebagai mahasiswa, khususnya sebagai calon dari pendidik, tentunya kita harus mempunyai usaha sadar dan terencana. Agar apa? Agar kita kedepannya kita tahu apa yang harus kita ambil, karena kita sudah merencanakan dan berusaha. Yang kedua yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Tentu saja dalam proses pembelajaran, pastinya kita sebagai seorang calon guru, kita dituntut untuk tapi mewujudkan atau mengadakan proses belajar mengajar secara aktif untuk mengembangkan potensi dari peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Seseorang yang berpendidikan tapi tidak berpegangan kepada agama, pasti hidupnya akan ngelantur. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yang meliputi pengertian, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, arah pendidikan di Indonesia ini sudah ditentukan sedemikian rupa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian, mengacu pada undang-undang tersebut tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya.
Kemudian, fungsi dari pendidikan adalah menghilangkan sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, serta fungsi pendidikan Indonesia yaitu menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai salah satu faktor pengembangan kemampuan dalam pembentukan watak, karakter untuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional di Indonesia ini mengedepankan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mampu bersaing di kancah internasional. Kemudian materi yang ketiga yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia yang apa adanya atau aktualisasi dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada atau potensialitas dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan cerdas, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Seperti dalam Pancasila yang termuat dalam sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini masyarakat Indonesia dituntut untuk beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam TAP MPRS tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati yang berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam pendidikan Indonesia ini lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap nasional, sikap sosial yang religius yang dalam pelaksanaan di Indonesia itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pendidikan juga diharapkan untuk memupuk iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pembangunan dan kemajuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, pendidikan juga diharapkan mampu mengembangkan wawasan terhadap ideologi, politik, agama, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pemahaman tentang aspek-aspek demikian tidak boleh menyimpang dari tujuan kerangka pembangunan nasional sendiri. Jika pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan pembangunan manusia yang berilmu pengetahuan, berteknologi dan beriman dan bertakwa, pendidikan nasional tentunya harus berupaya untuk menuju ke arah pembangunan tersebut. Kemudian, poin yang keempat yaitu visi dan misi pendidikan nasional. Misi sistem pendidikan nasional yaitu ada 5. Yang pertama, mengupayakan peluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, membantu memfasilitasi pembangunan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Kemudian yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi-misi ini tentunya kita sebagai seorang calon pendidik yaitu mengupayakan peluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Jadi di Indonesia ini sepertinya sudah banyak yang menerima kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Indonesia. Kemudian membantu memfasilitasi, tentunya pemerintah telah membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa dengan adanya beasiswa dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Tentu saja pendidikan ini sangat penting karena apa? Karena dalam pendidikan ini kita sebagai seorang pendidik, kita diwajibkan untuk membentuk karakter anak-anak bangsa menjadi karakter yang baik dan karakter yang mandiri sesuai dengan Pancasila. Kemudian meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini pemerintah telah mengoptimalkan keprofesionalan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Kemudian memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang kelima adalah implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Yaitu proses pengimplementasinya ini aktor utamanya adalah pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikannya. Masih sering ditemui lembaga-lembaga yang menyalahi aturan prosedurnya, tapi sebagian besar juga, terutama di kota-kota besar, lembaga pendidikan sudah mampu menyajikan praktek pendidikan yang secara prosedural sudah sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kegiatan prosedural yang baik ternyata tidak semata-mata menentukan bahwa kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dapat menghasilkan output yang diharapkan. Hal ini karena kegiatan prosedural yang dilaksanakan seringkali kehilangan esensi utamanya, yaitu orientasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pengertian Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Dalam undang-undang ini adalah sebuah legalitas yang formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, profesional, kreatif, dan menyenangkan, serta pengakuan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Diimplementasikan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 ini telah menjadikan guru sebagai sebuah jabatan yang profesional, di mana menjadikan guru mempunyai tugas dan kewajiban serta kewenangan tertentu sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Dalam arti luas yaitu meliputi gaji, tunjangan, rasa aman dalam menjalankan tugasnya. Kesejahteraan tersebut tentunya tidak didapatkan dengan melakukan hal-hal yang biasa atau
Kesejahteraan tersebut pasti diraih atau diperoleh melalui kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi dari guru tersebut. Disebutkan bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan yang harus dimiliki guru dan dosen sebagai sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, di mana pada pasal 9 telah dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma 4. Dengan demikian telah jelas bahwa guru harus memenuhi kualifikasi akademik, yaitu S1 dan D4, baik guru yang mengajar di TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, MA, SMK. Kemudian yang terakhir yaitu ada tujuan dari pembuatan undang-undang guru dan dosen. Yang pertama yaitu mengangkat harkat citra martabat dari seorang guru. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing, dan manajer pendidikan. Yang ketiga, memberdayakan dan mendayagunakan profesi guru. Kemudian memberikan jaminan kesejahteraan dalam perlindungan terhadap profesi guru. Yang kelima, meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan. Yang terakhir yaitu mendorong peran serta masyarakat dan kepedulian terhadap guru. Kemudian yaitu ada implementasi undang-undang tentang guru dan dosen, yaitu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu ada kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Ada 12 poin. Yang pertama, menurut undang-undang, guru dan dosen itu harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, serta sertifikasi. Yang pertama adalah guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta jasmaninya dan rohaninya sehat, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Kemudian poin yang ketiga, kompetensi guru sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 ini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Poin yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian poin yang kelima yaitu sertifikat pendidik sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian poin yang keenam yaitu sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketujuh ada sertifikasi pendidik, yaitu yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedelapan yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Poin yang kesembilan yaitu setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidikan ini memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidik tertentu. Kemudian yang ke-10 yaitu pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik serta pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian poin yang ke-11 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan dengan peraturan pemerintah. Materi yang saya bahas tadi sudah selesai. Kesimpulannya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan adalah usaha, yaitu usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik ini secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik di dalam masyarakat, bangsa, maupun negara. Tujuan pendidikan ini tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 adalah sebuah legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan, serta merupakan pengakuan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.